percaya, katakan sama-sama. Amin. Ini punya setelah pengumuman baru diakonia. Kalau enggak diakonia dulu baru pengumuman, enggak masalah. Ya, liturginya begitu. Baik, shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Shalom. Rupanya belum makan ini. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kita sama-sama tunduk kepala. Adapun pertolongan kita dari Allah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan tangan perbuatannya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus atas ibadah raya pertama pagi hari ini. Dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang percaya dan siap beribadah, kita mau sama-sama katakan amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kasih senyum kiri kanan kita, sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita renungkan sama-sama pujian ini. Kita katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
hanya bagi nama Tuhan. Buat pagi hari ini kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Siap menari untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki melompat sama-sama, lompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, kakiku melompat bagimu, kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Masih semangat, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Katakan haleluya, haleluya.
pancinya. Semuanya tangannya di atas. Puji Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Libatkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Puji Dia. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebuah pengumuman. Selamat datang di GBI Arjawinangun. Info Natal. Info pemasukan persembahan Natal minggu ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita dukung dalam doa dan dana untuk kegiatan Natal kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Info ibadah. Datang dan hadirlah ibadah raya Minggu 6 November 2022. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Steve Marianto MTH. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya minggu ini, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta David Mardianto MA dengan tema penghargaan ilahi. Selamat melanjutkan ibadah dan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Penghargaan ilahi. Selamat melanjutkan ibadah dan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan sebentar lagi memberikan persembahan diakonia. Mari kita angkat pujian. Doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi jemaat-jemaat-Mu akan memberikan sebagian daripada yang Dia punya Tuhan. Seberapapun yang kami punya, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kerajaan Allah lebih lagi diperluaskan untuk pekerjaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Rasakan indah hati
Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Akan firman-Mu ya Tuhan, haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Ini bencana hati kami, penuhkan bencana kami ya Tuhan dengan air sungai-Mu pagi hari ini. Biar abaya syakaya kirabaya tanpa terkecuali hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang dibawa, yang dipalkan Tuhan, penuhkan dengan air sungai-Mu Roh Kudus. Bapak Ibu boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan yuk. Saya percaya kita semua merindukan Allah yang hadir di tempat ini. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan rapasahan. Rasakan sungai Allah dicurahkan buat setiap kita pagi hari ini. Tuhan, kami tidak sedang melakukan rutinitas. Kami rindu menyembah. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu pribadi-Mu Roh Kudus. Mari Allah penuhi bencana hati kami. Firman-Mu yang membuat kami kuat. Firman-Mu yang membuat kami tetap berdiri teguh di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan kami ya Allah. Sebab itu Tuhan sama. Oh haleluya, haleluya. Ya Rabaya Shera. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari Roh Kudus Engkau yang menjamah kami dengan firman-Mu. Umat-Mu dan hamba-Mu siap sama-sama dibentuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami sama-sama diarahkan pada tujuan Tuhan yang indah hari-hari ini. Di tengah krisis, di tengah pergumulan Tuhan, di tengah keadaan yang tidak semakin baik. Tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan firman-Mu yang membuat kami kuat hari-hari ini. Firman-Mu yang terus mengokohkan kaki kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Umat yang percaya yang siap firman Tuhan, dengar firman. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita semua nikmati hadirat Tuhan yang indah pagi hari ini. Katakan amin. Nah, sebelum kita belajar sama-sama firman Tuhan hari ini, saudara, minggu ini adalah minggu terakhir untuk saudara Lazarus Daily bersama-sama dengan kita. Karena nggak terasa 1 tahun sudah dia melayani di tempat ini bersama-sama dengan kita. Dan awal November nanti dia akan graduation untuk sekolah studi Alkitabnya saudara. Dan dia akan melanjutkan rencana untuk studi S1-nya. Jadi kita akan melepaskan dengan sukacita, dengan bahagia karena ada sesuatu yang besar yang dia akan jalani di masa yang akan datang. Oleh karenanya beri tepuk tangan yang meriah buat Lazarus Daily. Dan hari ini dia akan menyampaikan sesuatu buat kita semua. Silakan. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wah, terima kasih atas kesempatan buat Bapak Gembala dan buat Oma. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta David Mardianto, buat Ci Nadia. Terima kasih juga buat Pak Yohan dan Ci Ayu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ci Iin dan Pak Odo. Terima kasih buat kebaikan selama Lazarus mendidik PKL di tempat ini sungguh luar biasa. Banyak sekali yang Lazarus dapat di tempat ini. Ya mungkin banyak kesalahan tingkah laku Lazarus yang tidak berkenan di hadapan Bapak Gembala, Ibu Gembala, baik rekan-rekan staf semuanya. Lazarus minta maaf atas setiap tindakan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Tetapi biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan selalu memprioritaskan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Lazarus pamit kepada Bapak Ibu semua, buat jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, kembali ke tempat Lazarus di Malang, karena Lazarus sudah selesai PKL selama 1 tahun di tempat ini. Dan Lazarus akan melanjut di Jogja, masih belum tahu juga di mana nanti, soalnya Lazarus diambil dari pihak sponsor. Jadi pihak sponsor ini Lazarus harus mengikut, istilahnya ada ikatan gitu. Jadi Lazarus harus mengikuti apa kemauan sponsor selama 1 tahun nanti ke depannya. Sehingga di mana saya minta dukungan buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buat dukungan doa bagi Lazarus supaya Lazarus dapat melakukan setiap pendidikan Lazarus dengan lancar dan selalu sukses. Itu saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih juga buat jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan yang selalu mensupport Lazarus, yang selalu mendukung Lazarus meskipun banyak kesalahan Lazarus yang Lazarus buat di sini. Tetapi biarlah setiap kehidupan kita menjadi berkat bagi setiap orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Lazarus. Nanti sore ada sesuatu yang akan diberikan kepada Lazarus dari setiap komisi. Puji Tuhan. Saya izin copot masker. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Penghargaan ilahi. Sama-sama katakan dengan saya, penghargaan ilahi. 1, 2, 3. Haleluya. Settingannya ini nggak enak di depan. Oke, baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Ada beberapa ayat yang akan kita baca sama-sama, saudara yang kasih Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saya berharap terbaca supaya kita bisa melihat secara jelas, lengkap apa yang Alkitab tulis dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil. Kita baca bergantian. Siap saudara semua baca? Haleluya, saya akan mulai dulu 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ayat 55 silakan, 1, 2, 3. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57 silakan, 1, 2, 3. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59 1, 2, 3. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang kita akan belajar sama-sama pagi hari ini tentang penghargaan ilahi. Saudara, kalau kita baca sama-sama bahwa Stefanus adalah
martir pertama dalam gereja mula-mula. Martir pertama, saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau mungkin ada orang dalam sebuah keluarga, saudara, yang kasih Tuhan, lalu kemudian ayahnya pendeta, anaknya pendeta, cucunya pendeta, gitu saudara kasih Tuhan. Dan ini akan terlihat, wow, pantas keturunan pendeta, gitu saudara. Tetapi ketika seseorang martir, dan belum pernah ada seseorang di atasnya yang martir, saya percaya ini sebuah pergumulan yang berat yang harus dihadapi oleh seorang martir pertama. Kenapa? Karena gak ada teladan. Gak ada seorang yang dijadikan contoh, motivasi buat hidupnya mengambil keputusan mau rela martir bagi Kristus. Tetapi Stefanus adalah seorang yang luar biasa, yang martir bagi Kristus dan dicatat sebagai martir pertama dalam gereja mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita lihat sama-sama. Ketika Stefanus mati bagi Kristus, ada hal yang Tuhan ajar buat kita semua. Tapi saudara lihat dulu di ayat yang ke-57, 55 tadi saudara. Dikatakan tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada sesuatu yang terjadi ketika Stefanus martir. Ada sesuatu yang terjadi saudara ketika Stefanus mati karena Kristus. Apa yang terjadi? Langit terbuka dan kemuliaan Allah turun atasnya. Dan apa yang dilakukan Yesus? Stefanus melihat Yesus itu berdiri di surga di sebelah kanan Allah. Dalam terjemahannya standing ovation. Sebuah penghargaan yang diberikan Yesus kepada Stefanus. Pernahkah kita berpikir bahwa penghargaan Allah yang Allah berikan kepada seseorang itu sesuatu yang luar biasa? Pernahkah kita berpikir bahwa penghargaan yang Allah berikan kepada kita, saudara, itu adalah sesuatu penghargaan yang jauh lebih mulia dibanding apapun yang kita punya hari ini. Mungkin kebanggaan pendeta, gembala, kalau punya gereja yang besar, saudara, dan dia berjumpa dengan rekan hamba Tuhannya, dia akan berkata, wah, gerejaku besar. Ada sebuah penghargaan dan orang akan berkata, wah hebat, gitu saudara. Orang akan puji, wow keren. Gereja kita di kecamatan, di Kabupaten Cirebon, satu-satunya gereja yang pakai LED, saudara. Keren ya saudara kasih Tuhan. Dan orang akan berkata, wah hebat Arjawinangun. Itu sebuah penghargaan yang diberikan manusia. Tapi itu akan berakhir. Sama halnya ketika seorang berkata, wow rumah kamu bagus ya. Mobilnya bagus ya. Ini kan mobil keluaran terbaru. Iya dong, keluaran terbaru. Saya, itu saudara, kita akan merasa terbang, naik, hidung akan mulai kembang kembis, maju mundur ketika ada seorang yang memuji kita. Karena kehebatan, karena sesuatu yang kita capai. Tapi saya bilang sekali lagi, penghargaan-penghargaan yang datang dari manusia. Karena materi yang kita punya, karena sesuatu yang kita bangun saudara, habis sirna. Tapi saudara harus ingat, ada satu penghargaan yang kekal, yaitu penghargaan ilahi yang datang dari Allah karena melihat pribadi kita luar biasa di hadapan Tuhan. Kiranya ini menjadi kerinduan kita bersama. Dan ini juga yang Tuhan ajar dalam hidup saya hari-hari ini. Mungkin saya berkata, Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Dan orang lain melihat hal ini baik. Orang lain mulai berkata, wah bagus. Tapi saudara dengar, apa yang saya capai, apa yang saya peroleh, apakah itu akan membuat Tuhan melakukan standing ovation? Tuhan akan berdiri dan berkata, bagus apa yang kamu lakukan David. Hai kamu hambaku yang setia. Belum tentu. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan seringkali berbeda dengan kehendak kita. Tapi saya percaya kehendak Tuhan yang kita kerjakan dengan air mata kita, dengan lutut yang terus kita berdoa dan berkata, Tuhan tolong beri aku kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Saudara, itu yang membuat Tuhan akan melakukan sesuatu yang berharga, yaitu memberikan penghargaan ilahi yang besar
dalam hidup kita. Hari ini jangan bangga ketika kita punya aset banyak. Orang lain mungkin puji, oke lah, sedikit bangga dan berkata, oh saya kaya hari ini. Tapi saudara, hari ini kejar penghargaan ilahi yang tidak akan pernah habis dan sirna ditelan zaman. Siapakah Stefanus? Kita akan melihat dari beberapa ayat. Kisah Rasul 7 ayat 55. Dicatat Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, dicatat Kisah Rasul 6 ayat 8. Bahwa Stefanus itu penuh dengan karunia, kuasa. Yang mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran di tengah orang banyak. Lalu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 15. Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Wow. Jadi ternyata Stefanus ini orang biasa tapi punya roh yang luar biasa. Saudara, Stefanus adalah orang biasa tapi punya roh yang luar biasa. Siapa kita? Kita mungkin orang yang luar biasa tapi gak punya roh yang luar biasa. Kita terlalu terlena dengan kesenangan zaman. Kita terlalu terlena hari-hari ini dengan kesibukan-kesibukan yang terus mengejar sesuatu yang kita ingin kejar hari ini. Tapi saudara ingat, Tuhan gak butuh orang yang punya banyak. Tuhan hanya butuh orang yang mau memiliki roh yang luar biasa. Sehingga setiap kita berkata, aku mungkin gak punya apa-apa hari ini Tuhan. Rumahku masih kontrak. Aku gak punya mobil bagus seperti mobil kakakku atau adikku. Tapi betapa kerinduanku untuk menyenangkan hati Tuhan begitu bergelora. Betapa kerinduanku untuk menyembah Tuhan begitu menggebu-gebu. Betapa kerinduanku untuk melayani Tuhan begitu menyala-nyala. Betapa kerinduanku untuk selalu tolong orang. Itu selalu bergerak dalam hatiku. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Coba tengok kanan, tengok kiri saudara. Bilang begini, tetap rindukan roh yang luar biasa ada dalam hatimu. Ayo katakan kanan kiri ya. Jangan rindukan mobil baru ya. Pajero, Fortuner, VRZ, seri keluaran baru itu keren banget. Saudara kasih Tuhan. Tapi rindukan Allah disenangkan lewat hidup saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wah. Saya kemarin saudara makan di Palinggihan. Saya bareng sama Arvin duluan masuk mobil. Ketika Arvin perlu ke WC, saya udah beresin, saya masuk mobil dulu. Seorang ikutin saya, seorang penjual botol madu. Dia bilang begini, Pak, beli madunya dong Pak. Belum laku, udah 2 hari, penglaris Pak. Duh, bingung juga. Saya bilang, saya udah gak minum madu. Madu dari papa aja masih banyak. Saya gak minum madu Pak. Saya bilang, Pak tolonglah Pak. Saya bilang, aduh saya gak minum madu. Saya bingung juga saudara kasih Tuhan. Saya gak minum madu. Lalu kemudian saudara kasih Tuhan saya masuk mobil. Si Arvin mulai tanya, Pi? Dia tunjuk orang itu saudara. Pi? Orang itu apa katanya? Apa Pi? Kata gitu saudara. Terus saya bilang, dia jual madu. Belum laku. Saudara, anak saya umur 3,5 tahun. Gak tahu, gak ngerti apa gak. Pokoknya saya bilang, belum laku katanya Dek. Kasihan ya Dek. Saudara, waktu saya bilang kasihan. Setiap kali dia lakukan sesuatu, dia lihat Bapak itu. Saya merasakan ada sesuatu yang dia mau lakukan. Cuman mungkin gak bisa ngomong. Saya bilang gini sama dia, Dek, kita kasih ya Bapak itu ya. Apa yang dia lakukan? Dia angguk-angguk. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Saya rasakan ada spirit yang besar saudara. Yang kita harus belajar sama-sama tanamkan nilai ini. Saya merasakan dia ngerti. Dan itu yang membuat saya suka cita. Saudara, waktu saya bilang, Dek, kasih ya Bapak itu ya. Dia angguk-angguk, saudara yang kasih Tuhan.
Saya nggak ngerti anggukan itu ngerti apa enggak, tapi saya merasakan ada sesuatu roh yang besar ya saudara. Yang Tuhan mau ajar kita, ini yang menguatkan saya tentang apa yang dialami Stefanus. Sesuatu yang harus mengalir dalam hidup kita. Ada kerinduan untuk kita berusaha lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita nggak mampu, mungkin kita nggak bisa lakukan besar, mungkin kita nggak bisa beri yang besar, beri sesuai kehendak Dia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, waktu kau melihat ada sesuatu yang mendorong kau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang membuat rohmu semakin luar biasa di dalam Tuhan. Itu yang kau harus bangun, yang kita harus sama-sama bangun hari-hari ini. Roh yang besar, yang luar biasa. Ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, sama-sama katakan amin. Nah saudara, penderitaan yang Stefanus alami apa? Kita lihat sama-sama. Wow, ini tragis banget saudara. Saya bacanya gak tega banget, tapi ini yang terjadi. Makanya Tuhan standing ovation. Tuhan berdiri menyambut Stefanus. Apa yang dialami Stefanus? Kisah Rasul 7 ayat 57. Berteriak-teriak mereka sambil menutup telinga. Wow, mereka teriakin Stefanus. Mungkin mereka berkata, bunuh. Mungkin mereka berkata, lempari dia dengan batu. Saudara, teriakan-teriakan itu begitu mengintimidasi Stefanus tentunya. Gak hanya itu, mereka mulai menyerbu. Gak cuma ngomong, teriak, bunuh, bunuh. Tapi di ayat itu dikatakan mereka menyerbu, mereka bergerak. Mereka mendekati Stefanus. Kita kalau kedatangan preman gitu saudara kasih Tuhan, ini badannya kekar gitu ya saudara. Ada tatonya, ternyata tatonya Hello Kitty gitu saudara kasih Tuhan. Ngeri banget nih orang gitu saudara kasih. Lalu kita mulai didatangin orang itu. Bisa ciut hati kita saudara. Atau mungkin kita pasang badan gitu saudara. Ini mau apa nih preman gitu saudara. Ada sesuatu yang terasa berat ketika orang-orang itu mulai mendatangi, menyerbu Stefanus. Secara mental, Stefanus dijatuhkan. Bukan hanya itu. Di ayat selanjutnya, dikatakan ayat 58, mereka menyeret Stefanus keluar kota. Diseret, bukan digandeng, diseret, saudara kasih Tuhan. Bukan ditarik, diseret. Saudara kasih Tuhan. Perlakuan yang kasar. Yang menyakitkan. Tapi ini yang dialami oleh Stefanus. Dan bukan hanya itu. Stefanus dilempari batu. Saya bayangkan ya. Kalau saya coba rekonstruksi. Perhatikan sama-sama. Supaya saudara mengerti. Penderitaan yang Stefanus alami sebelum dia mati begitu besar. Pak, kalau diseret saya punten ya. Pakai PN saja boleh. Biar terasa berat nyeretnya. Waktu saya seret saudara. Saya seret nih Pak. Jarak saya dengan PN dekat atau jauh? Dekat apa jauh Pak? Waktu saya seret PN, jarak saya dengan PN jauh apa dekat? Lalu kemudian saya keluarkan batu atau saya ambil batu. Lalu saya hajar dan lempar. Saudara bisa bayangkan. Melemparnya bukan dari jauh Pak. Gitu. Deket Pak. Hajar Pak. Waktu saya renungkan ini betapa besar penderitaan Stefanus. Gak main-main. Kalau dari jauh lempar bisa meleset. Tapi kalau dari dekat, setiap lemparan batu pasti mengena sasaran yang diinginkan. Waktu orang itu mau melempar kepalanya dan dilemparkan batu, kena kepala Pak. Waktu orang itu mau melemparkan di bagian mukanya, kena bagian muka. Supaya saudara sadar hari ini. Mungkin kau berkata, Tuhan, betapa berat pukulan melalui penderitaan, cobaan-cobaan. Nah saudara, apa yang dialami Stefanus supaya membuat kita melihat bahwa sesungguhnya ikut Tuhan itu bukan perkara mudah. Iring Yesus itu bukan perkara mudah. Tapi iring Yesus berani bayar harga. Katakan amin. Makasih ya Pak En ya. Menang wah hebat. Kasih tepuk tangan dulu yang mulia. Wow.
Kita lanjut. Penderitaan apa yang sedang kita alami hari ini? Sakit penyakit, kesulitan ekonomi, konflik rumah tangga, pergumulan jodohmu, kerinduan untuk punya anak, pekerjaan kita, usaha atau apapun. Itu memang sesuatu yang berat. Ketika kita belum mengalami memang berat. Beban itu terasa berat. Ketika sakit penyakit masih mengidap tubuh kita terasa berat untuk kita jalani. Ketakutan mulai menguasai pikiran kita dan berkata, mati nih jangan. Tapi saudara harus sadar, dalam segala keadaan tersebut kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Pak, waktu Stefanus melihat langit terbuka, lah Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Tuhan itu menyaksikan bagaimana Stefanus dirajam dengan batu. Bagaimana tubuhnya hancur. Bagaimana ketika batu itu melayang ke kepalanya, batu itu melayang ke mukanya, batu itu melayang ke badan Stefanus. Tuhan menyaksikan sendiri. Apakah Tuhan gak tolong? Apakah Tuhan gak sayang sama Stefanus? Sehingga batu-batu yang melesat dari jarak dekat itu mulai dialihkan, saudara kasih Tuhan. Mulai ditangkis dengan malaikatnya. Bisa gak kira-kira Allah lakukan itu? Bisa. Tapi kenapa masalah itu diizinkan Tuhan dialami Stefanus? Supaya saudara sama-sama belajar. Terkadang kita kena sakit penyakit, kita ngeluh, kita berkata, kenapa? Tuhan sembuhkan dong. Gak sanggup nih Tuhan. Rasanya mau mati, belum mati, baru rasanya. Saudara, apakah Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong saudara? Apakah Tuhan gak bisa sama sembuhkan sakit saudara? Bisa. Tapi pikir baik-baik, kenapa Tuhan izinkan dia harus alami ini? Supaya saudara melihat bahwa tidak selalu pertolongan Tuhan, tidak selalu kehadiran Tuhan membuat apa yang kau doakan dijamah dan dijawab Tuhan. Tapi kau harus belajar hari ini bahwa kehadiran Tuhan itu sebenarnya memberi kau tetap tegak berdiri untuk melakukan kehendak Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan disenangkan lewat hidup saudara. Katakan yes. Ini yang Tuhan mau ajar buat kita saudara. Kita lanjut. Berikutnya saudara. Orang hebat di mata Tuhan itu bukan orang yang punya banyak hal. Bukan pula karena status yang terhormat di mata manusia. Saudara harus ingat. Orang hebat di mata Tuhan adalah mereka yang tetap setia, tetap berdiri dalam kehendak Tuhan. Mereka tetap melakukan kehendak Tuhan, bahkan rela mati bagi Kristus. Saudara, apa yang Stefanus alami, inilah sebabnya Tuhan memberikan penghargaan ilahi yang besar. Supaya kita semua belajar hari ini. Bukan mengejar penghargaan manusia yang terkadang justru membuat kita menjadi sombong dan jatuh. Justru penghargaan ilahi yang kita harus kejar. Sampai Tuhan disenangkan dalam hidup kita semua. Nah saudara, mengapa Stefanus rela mati bagi Kristus? Jawabannya adalah karena ia menyadari dan menerima bahwa kematian Kristus sebagai sesuatu yang sangat berharga. Wow. Saudara nanti bisa lihat kisah Stefanus. Stefanus adalah orang pertama yang memberikan diri terima Yesus di Akaya bersama keluarganya. Stefanus adalah orang yang saleh, saudara. Bahkan ketika orang-orang saleh memakamkan jasad Stefanus, mereka nangis karena Stefanus orang baik. Saudara, Stefanus adalah salah satu diaken dari 7 diaken yang diangkat rasul saat itu. Karena pertobatan terjadi besar-besaran sekali, khotbah Petrus 5.000 orang bertobat. Wow, bayangin saudara kasih Tuhan. 12 rasul kewalahan untuk melayani jemaat. Makanya rasul-rasul mengangkat 7 diaken pertama saat itu. Termasuk Stefanus di dalamnya saudara. Yang terus bekerja melayani jemaat. Melayani para janda-janda. Melayani orang yang susah saudara kasih Tuhan. Dan Pak Stefanus begitu gigih menjadi orang yang melayani mereka. Seperti yang rasul-rasul itu percayakan dalam hidup mereka.
Nah saudara lihat sama-sama, kenapa sampai rela mati? Karena memang Stefanus menyadari dan menerima kematian Kristus itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Nah pertanyaannya, mengapa orang Kristen tidak rela mati bagi Kristus? Coba tanya kanan kiri, rela mati nggak bagi Kristus? Pikir 12 kali. Rela mati nggak bagi Kristus? Makan di rumah makan aja kita nggak berdoa. Makan di warteg kita nggak berdoa. Nggak semua. Di rumah makan kita nggak berdoa. Begitu makanan datang. Tengok kanan, tengok kiri. Ada orang nggak? Begitu makanan datang, tudukan kepala, set, amin. Cepet banget saudara kasih Tuhan. Baru duduk kepala, set, amin. Langsung teglep. Halo. Apalagi rela mati. Berdoa aja susah setengah mati. Apalagi rela mati. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena jujur, mereka tidak menyadari dan menerima kematian Kristus sebagai sesuatu yang sangat berharga. Saudara. Kalau kematian Kristus sebagai sesuatu yang sangat berharga, saya yakin apa yang Yesus mau kita beri, bahkan hidup kita, nyawa kita bagi Kristus. Saudara perhatikan, camkan baik-baik. Jangankan mau mati bagi Kristus. Mau mati karena penyakit yang kita alami karena kesalahan kita sendiri saja, kita gak mau. Ayo benar gak saudara? Sakit kolesterol, jantung, karena makan jeroan, makan usus, makan santan, saudara. B1, B2, B3, B4 disikat semua, saudara kasih Tuhan. Gimana gak kolesterol Pak? Gimana gak terjadi penyumbatan atas jantung kita? Disuruh olahraga, ayo olahraga pi. Pak olahraga, kau gak usah olahraga. Kan saya olahraga tiap hari, jalan dari depan ke belakang, belakang ke depan kan. Itu olahraga, alasan saudara kasih Tuhan. Saya mau olahraganya ngukur kasur aja gitu saudara. Kagak ada pembakaran, numpuk semua. Saudara yang kasih Tuhan, terjadi penyumbatan. Udah kena serangan jantung, aduh saudara sesek jantungnya. Ngap-ngapi saudara kasih Tuhan. Waduh udah mulai berasa mati di gua. Mati di gua. Tuhan jangan mati. Belum kawin gitu saudara kasih Tuhan. Tuhan jangan mati. Anak belum pada kawin gitu saudara. Tuhan jangan mati, belum kawin 2 kali. Wah saudara itu yang repot. Kita seringkali gak mau mati. Tapi kita alami sakit karena masalah yang kita alami. Kesalahan kita sendiri. Dan saudara harus jujur. Kadang kita seperti itu aja kita gak mau mati. Apalagi kita mau mati bagi Kristus. Kita mau berkorban bagi Kristus. Saudara mati bukan hanya secara fisik. Ada seorang yang menyakiti kita. Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Kita bilang gak bisa Tuhan. Terlalu besar kesalahannya. Gak bisa Tuhan. Terlalu banyak dia menyakiti hatiku. Gak mau bisa mati. Saudara hari ini Tuhan mau ajar. Biarlah kita sungguh menerima dan menyadari bahwa kematian Kristus itu sesuatu yang berharga. 2 Korintus 5 ayat 15. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Boleh kata mereka dan katanya diganti dengan saya. Siap saudara? Kata mereka dan nya kita ganti dengan saya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk saya. Supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Hari ini Tuhan mau ajar. Waktu saudara
merindukan penghargaan ilahi itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Pak, seperti Stefanus lakukan, dia hidup penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara tahu itu yang membuat dia berubah. Itu yang membuat dia mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Dia lakukan yang terbaik buat orang-orang susah. Dia layani orang-orang yang kesulitan saat itu. Sebagai diakon, dia setia melayani apa yang dipercayakan. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terkadang dalam melayani ada saat kita on fire, kita semangat. Tapi mungkin ada saat kita mulai lemah. Kita merasa kok gini ya, kok capek ya melayani. Kok gak diperhatikan ya. Kok gini ya Tuhan, kok belum dijawab. Saya kan pelayan Tuhan. Ada saat kita mulai turun. Saudara, dan itulah saat-saat di mana kita perlu pegang Roh Kudus dan hidup dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, katakan amin. Saudara, gak ada manusia hebat. Gak ada manusia yang sempurna. Yang hebat adalah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang sempurna adalah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup kita. Makanya Galatia 5 ayat 22. Ayat 23, tetapi buah roh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini artinya Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang hebat dalam hidup kita. Karenanya Stefanus tetap kuat. Waktu batu-batu itu melayang, Stefanus tetap kuat. Waktu diseret, Stefanus tetap kuat. Waktu dia tahu bahwa ajalnya mendekat, dia tetap kuat. Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kalau sakit penyakit menyeretmu dan kau mulai lemah, kau mulai bersungut, minta Roh Kudus turun dalam hidup kita dan menjamah kembali. Buah roh yang dikerjakan Roh Kudus akan terjadi dalam hidup kita. Ada sukacita, ada kasih, ada kemurahan, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, waktu penghargaan ilahi terjadi, itu karena hidup dalam kasih dan pengampunan. Saya benar-benar kagum loh saudara. Saya berharap apa yang Tuhan ajar buat kita hari ini juga membuat kita kagum. Disakiti, dianiaya. Apa yang Pak Stefanus katakan di ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungan dosa ini ke mereka. Stefanus tahu orang-orang yang merajam dia dengan batu pasti mendapatkan balasan. Karena apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Stefanus tahu itu, Pak. Upah dosa adalah maut. Stefanus tahu itu. Makanya apa yang dia doakan, dia gak minta Tuhan, ingat ya mukanya nih loh. Ingat ya Tuhan. Stefanus gak bilang, Tuhan, bunuh habisi mereka. Hambamu dilempar batu. Hambamu dianiaya sama ini. Yang seringkali mengingat muka itu kita. Yang seringkali mengingat kesalahan itu kita. Waktu doa dimunculin tuh kan Tuhan. Orang ini Tuhan. Mau lihat mukanya aja enak banget nih Tuhan. Kan gitu saudara. Udah tahu enak dimunculin dalam pikiran kita. Udah tahu enak dilihatin. Kita yang seringkali memunculkan wajah mereka dan kesalahan mereka dalam pikiran dan hati kita. Kami belajar hari ini kepada Stefanus. Justru dia melepaskan kasih dan pengampunan. Saudara, sama seperti Tuhan tidak lagi diingat segala pelanggaran dan dosa kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni. Hari ini gak usah disimpan, Pak. Kesalahan orang gak usah disimpan. Lepaskan pengampunan. Katakan sama Tuhan. Seperti Stefanus. Katakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang kayaknya, susah Pak Pendeta.
Aduh ini mah berat Pak Pendeta, itu orangnya ada di pojok. Tuh orangnya, dia itu udah nyakitin saya tapi senyum-senyum. Ketok, saudara kasih Tuhan. Kan kita kadang-kadang yang memunculkan segala kesalahan orang dalam pikiran dan hati kita. Tapi hari ini lupakan seperti Stefanus berkata, jangan tanggungkan dosanya kepada mereka. Dengan kata lain, aku ampuni, Tuhan ampuni mereka. Keren. Sebabnya penghargaan ilahi turun atas Stefanus. Yang ketiga, yang terakhir. Penghargaan ilahi terjadi atas hidup orang percaya. Yang ketiga, karena hidup dalam kehendak Tuhan. Wow. Saudara, saya mau bilang, waktu Tuhan ajarkan ini dalam hidup saya bilang gak mudah ya Tuhan. Untuk hidup dalam kehendak Tuhan tuh gak gampang. Iblis coba curi, iblis coba hancurkan, iblis coba bunuh perasaan kita, hancurkan iman kita, supaya kita gak melihat kehendak Tuhan yang kau harus hidupi hari-hari ini. Iblis coba gagalkan, sehingga kita gak berjalan dalam kehendak Tuhan hari-hari ini. Tapi ketika Tuhan ajar melalui Stefanus, apa yang Tuhan mau katakan buat saya dan saudara juga pagi hari ini? Memang melakukan kehendak Tuhan gak mudah. Untuk mengampuni gak mudah. Untuk tetap on fire melayani Tuhan gak mudah. Untuk tetap mencari berkat buat sesama itu gak mudah Pak. Ada orang yang kita bantu, ngomongin gak enak. Ini orang gak tahu diri. Mungkin kita bilang Mbok Amsya, Mbok Cengli, Mbok Berak gitu saudara kasih Tuhan. Mbok Cengli itu artinya gak tahu diri gitu saudara. Mbok Amsya gak tahu terima kasih. Udah dibantu ngomong gak baik. Tapi bisa gak ketika Tuhan ajar kita, Tuhan nyatakan kehendak. Dan berkata tolong dia lagi, bantu dia lagi, beri dia lagi. Dan engkau dengan berat hati tapi tetap melakukan apa yang Tuhan mau dan engkau beri. Untuk melakukan kehendak Tuhan perlu ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hari ini tetap tekun dalam kehendak Tuhan, katakan amin. Tetap taat dalam kehendak Tuhan, katakan amin. Tetap setia dalam kehendak Tuhan. Anak-anak muda, untuk berdoa, baca Alkitab, gak gampang. Setiap hari gak gampang. Berapa waktu yang lalu istri saya bilang begini, puji Tuhan Pi, series karis sudah selesai baca Alkitab sampai akhir. Wow, keren saya bilang. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Setiap hari mereka baca. Dengan Alkitab anak-anak yang ada gambarnya itu menarik. Saudara, saya bilang sama anak-anak mereka, keren loh kamu. Karena untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu bukan perkara yang mudah. Papi dulu baca dari Kejadian sampai Wahyu aja udah besar. Karena itu bukan perkara yang mudah. Tapi ketika ada seseorang yang mau tekun melakukan kehendak Tuhan, saya percaya penghargaan ilahi akan turun atas kita semua. Kenapa sekali lagi? Karena untuk melakukan kehendak Tuhan perlu ketekunan. Hari ini saudara, jangan keraskan hatimu untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam hidup kita, katakan amin. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, terkadang kita memang melihat sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, sesuatu yang gak mungkin kita kerjakan. Tapi engkau melakukannya dengan tekun, engkau melakukan dengan setia. Sama halnya dengan Stefanus. Tuhan akan berdiri dan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, surga tempat kita dalam kekekalan." Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini mari belajar hidup penuh dengan Roh Kudus,
hidup dalam kasih dan pengampunan, hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Walaupun kita bersalah, tertatih, berdarah-darah untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan mungkin anak-anak muda untuk ke gereja aja, mesti bangun pagi. Aduh, mama rewel banget, dibangunin lagi. Tapi saudara, ketika engkau berjalan dalam kehendak Tuhan, saya percaya ada janji-janji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang rindu, seperti Stefanus alami. Mungkin kita nggak martir dilempar batu, tapi saatnya kita dipanggil pulang Tuhan, kita akan melihat langit terbuka dan Tuhan berdiri buat saudara. Dia melakukan standing ovation buat saudara sambil berkata, engkau telah melakukan apa yang baik menurut pemandanganku. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tak jauh. Dunia tak bisa menjauhkanku, dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, haleluya, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, selalu ku hidup, kalau ku hidup. Kami gak tahu berapa lama kami akan hidup di dunia ini ya Tuhan. Tapi kami mau belajar, bukan penghargaan manusia yang kami kejar, tapi penghargaan ilahi dalam hidup kami. Oh, kekekalan, surga, janji-janji Allah, itu pasti terjadi dalam hidup kami semua. Amin. Selama ku hidup bagimu, haleluya Tuhan Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa beratnya menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Kami harus menderita. Kami harus mengalami konflik rumah tangga. Kami harus mengalami berbagai-bagai masalah. Tetapi Tuhan, kami tahu Engkau tak pernah tinggalkan kami.
Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun kesulitan kami Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup melepaskan kami, agar kami hidup bagi Kristus. Kalau mati itu keuntungan kami ya Tuhan. Tanamkan dalam lubuk hati kami setiap firman yang kami dengar. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Bila semua berjalan dalam rencana-Mu. Memberkati seberapa banyak kami yang ada Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Berdoa untuk Yusak, Pak Mansur dan yang lain. Lain yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kesulitan Tuhan buka jalan. Kesulitan ekonomi, kesulitan usaha, pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berdoa untuk ulang tahun sepanjang pekan ini. Berdoa untuk Ibu Yohana Gandhi ya Tuhan. Saudari Sarining Sisi Tanggang, untuk Irwan Sutioso, Yohanes Barnes Sinaga Tuhan, Hotman Jadinaba, Dr. Christian Budiman Tuhan, Celestia Grandis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Harun Teja, Tehong Hun Tuhan, untuk Artini, Panser Simamura Tuhan, untuk Kaila Sapira Klaria, Orsa Leondra Situmorang Tuhan, untuk Alexandra Novlena Korules, untuk Sergio Ramos Situmorang Tuhan, untuk Aril Padoman Simbolon, dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapa, Engkau akan memberkati. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus limpah. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya. Berkati studinya Tuhan, berkati masa depan. Ulang tahun pernikahan Bapak Handoyo dengan Ibu Imelda Kristia. Andreas Widodo dengan Ibu Esther Yuli Tuhan. Mari dalam nama Yesus. Hamba-Mu meneguhkan kembali, turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden. Cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong, pemandu, pembuat bahagia, pembuat harmonis, sehingga hanya maut yang memisahkan. Tuhan berkati setiap usahanya. Nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Sebentar kami berpisah. Dalam penyertaan Tuhan kami memberkati Lazarus yang besok mau berangkat ke Malang. Tuhan sertai perjalanan hidupnya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Indonesia di hatimu, Indonesia di rencanamu. Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis apapun Tuhan. Bahkan penyakit gagal ginjal untuk anak-anak. Dalam nama Yesus Engkau sanggup menyetop. Covid Corona Tuhan stop dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia jaya, Indonesia makmur, Indonesia adil Tuhan. Indonesia dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap kami sekalian. Kemanapun kami pergi sepanjang hari dalam naungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudusnya. Tinggal tetap memberkati sepanjang pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kita